Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini saya berada di halaman SMP Negeri 172 Jakarta Timur. Di sini saya akan melakukan pengawasan pembelajaran tatap muka dan juga akan datang ke posko PPDB milik SMP Negeri 172 Jakarta. Nah, seperti apa hasil liputannya? Ikuti terus saya ya. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, comment, dan subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe agar terus terupdate dengan video tentang pendidikan dan anak. Oke, ayo kita lanjut keliling. Jadi ini poskonya ya Bu ya? Iya Bu, ini posko PPDB kita udah sejak tanggal 13 Juni ya sudah mulai bekerja di sini dengan tim gitu. Jadi apa namanya bentuk tim, terus setiap hari ada yang jaga ya? Ini mulai kapan? Mulai 13 Juni. Oh 13 Juni kita ya Pak mulai. Rencananya sampai 8 Juli ya? Sampai selesai 20 hari ya. 8 Juli betul ya? Ya. Ada berapa Bu petugasnya? Kita piketnya itu setiap hari 10 bergantian gitu. Oke. Iya, sekarang ini ada yang jaga, ada yang di ruang TU juga gitu menangani saat ini karena tidak banyak yang hadir ya, belum banyak. Kita melayani masyarakat yang dengan Mas bertanya. siapa? Dengan Adam. Oh, dengan Mas Adam ya. Ini kalau apa yang datang ke sini mungkin nggak banyak ya? Untuk banyak tidaknya itu kita tidak bisa menentukan, tidak bisa memastikan juga. Tapi dari biasanya yang beberapa kali ini berapa dari kali? 1 minggu pertama ini yang datang juga lumayan banyak. Pertama Berapa itu? perharinya itu bisa sampai 20 sampai 30 orang. Oh iya, banyak Iya, sekali tapi ya. intensitasnya itu tidak terlalu rapat. Jadi entah sejam sekali 2 orang, entah sejam sekali 3 orang seperti itu. Kita buka posko dari jam 8 sampai jam 3. Oh, sampai jam 5? Jam 3. Oh, jam 3. Nah, itu ketika mereka datang, rata-rata apa masalahnya? Pertama itu mereka konsultasi untuk bertanya apakah kita bisa masuk di sekolah yang kita mau gitu. Mereka mau pilihan mereka itu mereka biasanya konsultasi dengan kita gitu. Apa mungkin karena dengan dekat dengan sekolah atau dengan maksudnya dekat dengan tempat tinggalnya atau mungkin karena transportasinya atau nilai anak saya sih biasanya rata-rata kalau di sekolah di sini masuk nggak ya gitu sih yang paling banyak. Jadi lebih konsultasi ya? Konsultasi. Tapi ada nggak yang misalnya masalah kakak atau masalah Itu ada, lain? itu ada. Juga ada. Itu juga ada. Reset password, terus kakaknya reset tidak password terbaca karena lupa juga. password? Iya, betul. Oke, pada tadi ya misalnya soal kakak gitu Betul, ya, betul. domisili, Domisili. kemudian paling disarankan ke Dukcapil ya, Betul. karena biasanya juga mereka nggak puas kalau kita bilang nggak bisa sampai Betul. harusnya di tanggal 1 Juni 2021 tetap nggak paham ya. Betul. Nah terus yang kedua tadi soal riset password, artinya banyak yang lupa ya. Banyak yang lupa. Ketika mau daftar itu Betul. ya, itu yang paling tinggi ya. Paling tinggi, Oke. Jadi kalau yang daftar, yang maksudnya yang datang ke sini, itu apakah mereka itu anak-anak sini kelas 9 mau ke SMA atau ada masyarakat sekitar? Untuk yang datang ke 172 kebetulan mayoritas itu yang dari SD mau ke SMP. Oh, SD sekitar Iya, sini. SD sekitar sini. Malah anak sini enggak ya? Anak sini intensitasnya malah kecil karena mereka sebelumnya sudah dari pihak sekolah sudah memberikan edukasi, sudah memberikan sosialisasi juga. Jadi insya Allah mereka semua sudah paham. Oke. Makasih ya Mas Asram ya. Terima kasih. Oke. Ini ya. Jadi kalau itu mereka duduk di sini nunggu ya? Iya Ibu. Oke. Mana ada daftar 4 orang ya? Satu hari. Iya. Dan Ini banyak kan bukunya ya dari sepi. masyarakat dari luar yang dari SD mau ke SMP. Biasa itu. Iya. Itu juga mereka masyarakat dari luar, tapi tadi jumlahnya Tidak banyak. nggak sebanyak ini mah banyak banget kalau menurut saya. Iya. Baru kali ini kayaknya banyak. Posko-posko sekolah tuh sepi Bu. Oh. Paling iya paling sehari 4. Iya berarti kan masyarakat sini dia tahu bahwa di sini bisa bertanya, kemudian datang gitu. Atau mungkin di tempat-tempat nggak bertanya, itu mungkin juga mereka berpikir ya emang nggak ada yang perlu ditanya kali ya.
Mungkin juga begitu, Iya. tapi begitu. Iya, atau juga tapi kalau pas saya ke posko Sudin ya, justru ya, Sudin Jakarta Utara sama Dinas Pendidikan banyak banget orangnya. Sampai antrian, panggilan, iya. Menumpuk-numpuk sampai. Tapi sekolah-sekolah sepi. Luas banget, Ibu. Iya, sampai ke sana. Itu apa, masjid? Masjid ya, Bu. Ada masjid ya. Oh, Masjid langsung dulu hanya hanya lantai 1 terus kemudian naik. oh. Luas banget ya. Semua berapa sih, Bu, jumlah murid? Kita kelas 7 dan 8 616. Kemudian kemarin kelas 9 udah lulus 287. Jadi hampir 1.000. Ya, hampir 1.000. Hampir Iya. 1.000 ya. Berapa? 24 rombel. Tapi ini termasuknya kita masih kurang, Bu. Kurang Oh ya? ruangan untuk Iya, kita kekurangan ruangan, Ibu. Oh, habis buat kelas. Benar. Kita mau mengurangi kelas itu mikir-mikir panjang gitu. Kasihan Tapi kalau sama aula guru-guru. ada juga. Aula tadi yang dipakai untuk posko. Tadi buat Iya. posko. Oh, itu aula bukan kelas. Aula. benar serbaguna itu, Bu. Aula, ruang serbaguna. Oh iya iya. Selamat pagi. Salam. Ya. Oke, Bu. Dengan Ibu siapa ini? Nurlela. Nurlela. Bu Nurlela. Ibu ngajar apa? Matematika, Bu. Matematika? Iya. Oh, ngajar matematika tuh susah ya. Gampang, Bu. Matematika mindsetnya, Bu, yang bikin anaknya. Yang bikin anak takut ya? Iya, Ada sebenarnya mudah ya. Oke, Karena dan matematika- umum ya. Dan matematika tuh umum sebenarnya. Dengan Ibu keterampilan sebetulnya. banyak keterampilan ya. Dan melatih analisa ya kalau menurut saya ya. Orang yang bisa berhitung itu mampu menganalisis sebenarnya punya kekuatan itu. Ibu, ada rel kereta. Iya, Bu, kereta, Bu. Iya, kalau lagi belajar terus ada gini Di Bu. sini dekat dengan stasiun kereta, dekat jalan tol, Enak dekat ya? dengan wali kota, nah, dekat dengan terminal Pulau Gebang. Jadi di sini strategis sekali. Strategis banget ya. Ah. Kalau ngajar matematika, Ibu lebih suka PTM apa PJJ? PTM, Bu, anak-anak juga senangnya PTM. Ya, Ketemu, kenapa, Bu. Yang lebih mudah komunikasi dengan anak, pastinya lebih mudah, Bu, kalau ngelihat anaknya. Terus anaknya juga kan lebih senang ngeterangin Lebih gini, kalau semangat. ada nerangin dengan menggunakan Zoom itu lebih susah menangkapnya daripada dengan Langsung PTM. begini. Iya, iya, gitu. Kita juga tahu anak ini seperti apa, anak ini yang rajin, bener-bener rajin, Oh, ketahuan. karakternya juga kelihatan. Iya, betul. Kalau nggak bisa juga nanya ke Ibu langsung Iya, gitu bisa ya. begitu anak. Apa sih Bu materi yang pada level SMP ini kelas Ibu ngajar kelas berapa? Kelas 7. Kelas 7. Itu yang paling sulit materi apa Bu kalau matematika? Sebetulnya nggak ada yang sulit, cuman pengetahuan dasarnya ibu sepertinya yang masih kurang. Jadi seperti ada anak yang kali-kaliannya masih belum bisa gitu. Jadi kita Belum lancar. kayak kemarin ya, kelas ini belum dapat ya karena keburu ini. Kalau kelas lain kan saya kasih di ini kali-kalian 3 kali titik-titik sama dengan 7 pakai GF gitu suruh ngisi. Jadi diulang lagi seperti itu, Bu. Ya terpaksa harus Ya ngomong iya, gitu. Bu, kalau nggak bisa ngikutin pelajaran berikutnya. Ya karena bisa kelas 7 kan mereka lama 2 tahun juga ya waktu Iya, SD betul. itu. Iya, di Sempet SD enggak PJJ begitu lama ya. Iya. Tapi kalau materi yang paling susah di PJJ kan apa Bu? Waktu itu? Apa ya? Ini nggak mudah nih saya nerangin secara PJJ itu ada. Yang praktek, Bu, yang Yang seperti praktek. menggambar segitiga, melukis, Oh, bangun, melukis, ada gitu. melukis garis-garis bagi, garis ini gitu, garis istimewa pada segitiga itu kan harus gini-gini nama saya. Oh, itu yang susah iya. ya kalau pakai Iya, PJJ, baru anak-anak apa juga saya bawa, bisa. anak juga harus bawa alat, jadi saya ngeliat ini mana yang bisa pakai. Kalau nggak pakai PJJ mudah itu lah ya. susah. Nah, tapi memang mau nggak mau sih ya anak-anak. Kalau anak-anak nggak kantin belum dibuka? Belum. Oh, belum dibuka. Tapi kalau anak yang orang tuanya nggak sempat bekalin gimana? Itu nggak ada di luar pagar sekolah ada? suka woro-woro, Ibu tolong gimana? ini kasih sarapan gitu ke wali kelasnya, Ibu, ke orang tua di wali kelas gitu. Nah itu wali kelas yang punya Iya. perhatian ini. Insya Allah nanti tahun ajaran baru udah boleh ya Bu ya. Mudah-mudahan ya kalau Mudah-mudahan, jam iya. kan kemungkinan jam kalau sekarang jam 11.20 ya. Iya. Nanti mungkin di atas itu kan maksudnya Iya, ditambah karena secara jam. anak-anak daripada makan di luar, kadang-kadang nekat ya Susah kita dikontrol. tutup, ya sudah kita tutup pagarnya gitu. Tapi
tidak tega juga, mereka memang belum sarapan gitu. Dan mereka nggak bawa bekal, Benar. orang tuanya nggak sempat. Akhirnya kita rapat, kayaknya harus kita buka ini untuk memfasilitasi anak yang kelaparan kayak begitu. Oke, itu Bu, apa namanya? Udah ada belum penjelasan tentang hepatitis akut dari puskesmas? Belum ya? Belum. Minta aja Bu. Karena hepatitis akut itu penularannya lewat saluran pencernaan. Salah satunya dengan saluran pernafasan. Jadi kantin ibu kalau buka air harus ngalir. Oh ya. Nyuci peralatan makan harus mengalir airnya, cuci makanannya, peralatan masak. Lalu lalat itu harus tidak ada karena dia bisa menjadi penyebar. Iya. Nah itu aja sih Bu. Kalau menurut saya lebih mudah ngontrol kantin sekolah daripada di luar. Iya, rencana nanti sebelum mulai pembelajaran tahun ajaran baru kami akan kumpulkan semua itu. Yang jual yang itu ya. Penjual-penjual dari kantin itu, kemudian kami kasih arahan supaya tetap menjaga semuanya itu. Oke. Halo, siapa nama kamu? Melida Mahalan. Panggilannya? Melida. Maka? Melida. Oh, Melida. Kamu lebih suka belajar seperti ini daripada di rumah? Oh gitu. Malah lebih bisa menangkap pelajaran pada saat tatap muka ini ya? Oh gitu. Waktu di rumah ada yang ngajarin? Siapa? Mamahnya? Mama yang ngajarin. Kalau matematika susah nggak waktu dulu di rumah? Susah? Susah. Kalau sekarang? Enggak. Enggak ya? Sudah terbantu ya? Oke, tetap semangat ya. Oke. Siapa nama kamu? Nama saya Ilham, Bu. Ilham. Iya. Hanya Ilham namanya. Ahmad Rikda Al-Ilham. Oh, panggilannya Ilham. Ilham, iya. Ilham lebih suka pelajaran tatap muka begini atau online? Tatap muka, Bu. Kenapa? Gampang ketemu temen. Kalau di rumah bete, Sepi? Bu, bosannya. Oh, bete. Kalau di sekolah banyak teman Iya. ya, bisa main, Iya, bisa bareng main. ya. Nggak bisa juga bisa nanya ya. Kalau pelajaran nggak iya, bisa Bu. ya. Iya. Oke. Dapat uang jajan nggak? Dapat, Bu. Dapat. Dulu pelajaran apa yang paling susah waktu PJJ? Dulu bahasa Inggris, Bu. Oh, bahasa Inggris. Terus Iya. nggak ada yang ngajarin juga? Nggak ada. Di rumah nggak ada. Nggak ada. Kenapa susahnya tuh bahasa Inggris? Nggak ngerti, Bu. Oh, nggak ngerti. Kalau sekarang gimana setelah PTM? Ya lumayan. Lumayan ngerti. Palingnya nanya sama teman-temannya ya. Iya, Bu. Tetap semangat ya. Iya, Bu. Semoga bahasa Inggrisnya bisa semakin bisa deh. Iya, Ya, Bu. Iya. tetap semangat belajarnya. Belajar. Oke ya. Oh, siapa nama kamu? Yarli. Yarli. Oh iya, iya namanya unik ya Yarli. 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 Pakai H. Fiat. Yarli. Oh, Firly. Oke, mungkin karena pakai masker ya. Jadi nggak begitu jelas ya. Kamu lebih suka PTM seperti ini, pembelajaran tatap muka atau PJJ? Lebih suka PTM. Kenapa? Saya bisa ketemu teman-teman, habis itu lebih ngerti pelajaran juga. Oh, jadi bertemu teman-teman tuh seru ya, bikin semangat ya. Di rumah nggak ada temen ya? Nggak ada. Nggak ada. Terus juga materi jadi lebih mudah dipahamin, iya gitu. Semua mata pelajaran, termasuk matematika. Matematika ngerti dikit. Oh gitu. Waktu PJJ susah ya? Oh. Siapa nama kamu? Komang Sore Dharma Kusuma, Bu. Panggilannya? Komang. Omang. Oh iya? Panggilannya? Ini namanya unik ya, keren. Kamu lebih suka pembelajaran tatap muka seperti ini atau PJJ? Tetap muka sih, Bu. Kenapa? Ya, bisa bertemu teman-teman. Oh, pertama bisa ketemu guru, itu bikin semangat belajar dan bisa ngerti. Materi jadi paham dibanding waktu PJJ. Terus kalau itu, apa namanya, waktu PJJ dulu punya kendala nggak? Punya masalah nggak? Kota aja sih, Bu. Oh, kuota. Tapi kalau sinyal, oke. Iya. Terus ada yang ngajarin nggak di rumah? Mama. Oh, mama. Mama nggak kerja, jadi bisa ngajarkan. Nah, terus kalau matematika gitu, mamanya bisa ngajarkan juga. Kalau kamu nggak bisa, Bisa sih. susah ya. Jadi, oke. Farin Fadilah. Fadila, Farin Fadilah. Farin. Iya. Panggilannya Farin. Iya. Nah, oke, Farin. Farin, kamu lebih suka PTM apa PJJ? Bagi aku lebih suka PTM Kenapa? karena bisa ketemu bareng teman-teman. Kalau misalkan PJJ kan berkendala dengan sinyal atau kuota. Ada masalah kendala sinyal Iya. ya, walaupun di Jakarta ya. Kalau di sini bisa ketemu teman gitu ya. Kalau secara materi pelajaran gimana? Materi pelajaran, Lebih mudah pas PTM? iya. Lebih mudah pas PTM dibanding waktu PJJ dulu ya?
Malah waktu PJJ mungkin tugasnya jadi banyak ya. Kalau sekarang enggak ya? Iya, lebih banyak. Jadi kamu lebih menikmati ini ya? Iya. Kamu dibekali nggak oleh orang tuanya kalau berangkat sekolah dengan makanan? Jarang sih, Bu. Jarang. Aku lebih suka makan dari rumah. Oh, kamu makan dari rumah, Iya. terus dikasih uang jajan juga? Iya. Oh, dibanding kemudian beli di sekolah gitu Iya. ya? Kecuali nanti kali ya, kalau pulangnya 1:30 mau nggak mau makan di sini kali ya? Iya. Oke. Itu berapa kamu? Nama saya Mardhani Setiawan, Bu. Oke, panggilannya? Moren. Moren? Iya, Panggilannya Moren ya? Moren, kamu lebih suka PTM atau PJJ? PTM, Bu. Kenapa? Lebih gampang, Bu. Lebih? Gampang. Lebih gampang? Iya. Secara materi pelajaran ya? Dibanding waktu PJJ dulu ya? Iya. Semangatnya juga beda kali ya? Antara PTM sama PJJ ya? Oke, nah kalau selama PTM ini, kamu suka dibekali makanan nggak sama orang tua? Jarang, Bu. Jarang? Iya. Jarang itu berarti bisa seminggu sekali gitu? Ah, Atau belum tentu seminggu sekali juga ya? iya. Tapi dikasih uang? Kasih. Terus nggak ada yang, kalau nggak ada yang jualan gini, terus kamu belinya di mana? Nanti pas pulang, Bu. Oh, nanti pas pulang baru jajan gitu ya? Oh, terus gitu. ya. Oh, ini ruang guru ya? Assalamualaikum, selamat pagi. Gurunya berapa, Bu? 43, 42. 42 semua ruangannya di sini? Iya. Tapi wakil ruangannya beda ya? Iya. Sekaligus tempat rapat ya? Iya. Rapatnya kadang di Oh, aula, iya, kadang iya. di sini. Ya, karena kita jujur kekurangan ruangan, kita tidak punya gudang, kita Oh. tidak punya ruangan khusus untuk pramuka gitu. Iya, 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 Nah, iya. jadi sedang mengajukan. Ini juga mejanya kecil-kecil ya, kiri kanan sebenarnya kalau secara jarak susah jaga jarak juga ya. Tapi ruangannya mentok begini ya. Iya, Ibu. Iya, karena dempet-dempet juga ya, Bu ya. Betul. Memang sulit sih. Ruangannya masih terbatas. Rata-rata ruang guru ya begini nih. Di sempit. Karena nggak ada ruangan lagi. Bapak Ibu gurunya lagi sibuk menilai nih ya, masukin nilai ya. Mendokumentasikan nilai untuk di-upload ke Ya, Info. dan itu yang paling melelahkan. Saya jadi guru senang ngajarnya. Kalau urusan udah ngoreksi sedih. Administrasinya memang terlalu banyak ya. Dan itu membebani teman-teman ya. Dulu katanya Pak Nadiem, habis ini guru nggak terbebani, masih terbebani tuh. Kenapa, Bu? Iya, udah gitu sekarang kurikulum Merdeka bahkan tanpa petunjuk ya. Artinya maksudnya tuh guru-guru didorong untuk bikin semuanya sendiri. Padahal guru kita nggak siap sesungguhnya membuat semua sendiri gitu. Ya guru mana sih yang siap gitu kan, pasti terbatas. Soalnya berganti-ganti terus. Iya. Dan ini unik juga di kurikulum penetapan kurikulum Merdeka sudah menyebutkan bahwa SKL dan SKL dan kompetensi yang kemarin disusun di kurikulum 2013 dinyatakan tidak berlaku kan? Padahal kurikulum Merdeka harusnya untuk anak kelas 7 aja. Kelas 7. Berarti nasib 8 dan 9 pakai kurikulum ilegal. Dan harus pakai yang mana gitu ya. Itu problem ya, Bu ya. Jadi guru-guru juga ngerasakan ya. Benar. Kita itu bingung nggak sih, Pak? Yang bagian kurikulum Ibu siapa? Iya, Ibu Ibu bingung nggak, Bu? Ya. Ibu kan kita kepilih nih menjadi sekolah penggerak angkatan kedua. Iya. Ya, jadi nanti bulan Juli kita melaksanakan kurikulum Merdeka. Dan kami sudah dilatih oleh kementerian, tapi hanya komite pembelajaran aja, hanya terdiri dari 5 orang aja. gitu. Perwakilannya. Perwakilan, iya. Itu yang disuruh mengimbaskan. Nah, nanti di Raker insya Allah mereka akan mengimbaskan kepada teman-teman, tapi masih secara umum tentang kurikulum Merdeka. Artinya sebenarnya kalau jujur masih bingung ya, Bu ya. Iya. Sebagai kurikulum ya, Bu. Ya, Bu Rizky betul-betul belum kebayang juga ya. Nanti anak yang kelas 8 sama 9 itu pakai kurikulum yang mana kalau menurut Ibu nih nanti sebagai kurikulum? Kalau menurut ketentuan masih kurikulum 2013. Tapi di kalimatnya, coba baca permennya deh. Iya, yang baru Dinyatakan tidak berlaku. Jadi permen-permen sebelumnya, peraturan menteri maksudnya, dinyatakan tidak berlaku. Dicabut tidak berlaku. Berarti yang berlaku hanya kurikulum Merdeka. Sementara anak kelas 8-9 tidak mengenal itu ya. Pasti bingung ya ngajar. Dan SKL-nya pakai SKL kurikulum Merdeka loh, Bu. Jadi kalau Ibu ngajarin pakai kurikulum yang lama,
SKL nanti berbeda Melanggar ya? standar kelulusan ya. Nah itu perlu Wah, nanti harus kita dipertanyakan, dikaji, didiskusikan. Iya. Menurut saya Betul. mungkin bukan dinas yang buat kalau kurikulum, yang buat kan pemerintah, Pemerintah, kementerian. iya. Nah mungkin kalau ada kesempatan itu harus ditanya Bu. Betul. Seperti apa? Masa kita ngajar dengan kurikulum yang sudah dicabut? Itu hal yang harus didiskusikan. Tapi kalau ibu sekolah penggerak, jangankan sekolah penggerak, sekolah nggak penggerak pun kan udah dicabut itunya. Iya, Yang kita kan berlaku harus kurikulum merdeka. mandiri kan melakukan pelaksanaan kurikulum merdeka secara mandiri yang bukan yang tidak terpilih sebagai Betul. Ini yang penggerak. pendidikan kewarganegaraan ada gurunya. PPKN. Itu kan sekarang pendidikan Pancasila ya. Nanti lagi ya. Nah itu gimana? Belum ini juga ya. Bukunya nggak ada loh. Pendidikan Pancasila ada gurunya di sini. Yang PKN belum. Bu Lastri sedang di Masih kurikulum 13 masih kewarganegaraan. masih PPKN. Yang baru kita pakai. Nah yang baru nanti gimana pendidikan Pancasila? Bukunya belum ada juga. Harus bikin. Udah pesan ya, Mak? Maksudnya udah dibikin. Ada. Emang udah ada? Ada ya? Sudah ada. Yang kurikulum terbaru untuk pendidikan Pancasila. Ada Pak. Bagus juga kalau udah ada ya, karena banyak mempertanyakan juga. Yang belum ada kemarin itu PJOK, tapi PJOK udah ada sekarang, terus pesan baru lagi gitu. Kemarin yang dipertanyakan sudah ya PPKN. Berarti yang kelas 8 dan 9 nanti pakai kurikulum Masih 2013. kurikulum 2013. Dan itu harus dipertanyakan bukan sudah dicabut dalam peraturan menteri yang baru. Kalau sudah dicabut terus bagaimana? Kan kita nggak boleh menggunakan kurikulum yang jelas sudah dicabut, berarti udah nggak berlaku gitu. Nah itu Iya, penting Bu, iya, mungkin buat guru-guru agar tidak bingung, mesti mempertanyakan. Pas Ibu Raker mungkin bisa ngundang yang dari luar yang bisa menjawab gitu pertanyaan-pertanyaan itu. Ya kita coba aja gitu, coba lihat permen yang terbaru soal kurikulum merdeka. Pada pasal yang paling bawah lihat. Peraturan menteri ini dicabut, peraturan soal SKL dicabut, ini cabut, dinyatakan tidak berlaku setelah keluarnya peraturan itu. Berarti semua udah nggak boleh dipakai. Aku juga untuk kelas 8 dan 9. Nah itu pentingnya Bu, ditanyain Bu Rizky, apalagi Ibu kan kurikulum ya. Iya. Oke. Selamat pagi Bu, pagi anak-anak. Ya. Wah rajin-rajin nih. Ibu mau ngobrol dong sama Ibu, sini Bu. Iya Ibu. Sini Bu. Bu Retno. Bu Kepsat temenin sini Bu Kepsat. Iya, Bu. Oh ini Bu Retno. Sama-sama Retno. Sini Bu. Sama-sama. Oh jadi ini sama nih nama kita. Bu Retno. Ibu Retno siapa Ibu? Retno Darmawati. Oh Darmawati. Kalau saya Retno Listiarti. Mirip-mirip juga Ada ya. timnya juga. Ibu guru apa? Ngajar apa? Guru seni budaya. Oh seni budaya. Seni budaya itu kalau di sini apa Bu? Seni musik, seni lukis, seni apa? Seni suara. musik dan seni lukis. Oh seni lukis Musik dan dan, seni musik. Seni musiknya apa Bu? Seni musik Apa alatnya yang dipakai? suling itu suling aja yang bisa. Suling gitar aja. gitar yang sih kalau memungkinkan. anak-anak bisa, ada yang bisa. Oh beberapa anak bisa gitar ya. Sama seni lukis tadi ya. Iya. Anak-anak nggak apa-apa duduk, silahkan duduk aja nggak apa-apa. Nah, Ibu kalau ngajar seni budaya begini lebih enak PTM apa PJJ? PTM, enakan PTM. Enakan PTM. Lebih ini ya, lebih bisa ngerti. Lebih bisa mengerti ya. Anak-anak juga. Iya. Ibu juga bisa lihat bahwa itu karya dia apa bukan gitu ya. Iya. Kalau anak-anak lebih senang PTM apa PJJ kalau Ibu lihat? Anak-anak enak Kelihatannya PTM. PTM. Kalau Ibu juga ya sebagai guru seni budaya lebih nyaman kalau PTM. Iya, Ya tatap PTM. muka seperti ini ya. Oke. Boleh nggak Bu saya nanya anak-anak Bu? Boleh. Boleh. Saya samperin ya Bu. Siapa nama kamu? Nama aku Kania. Kania. Kania kamu lebih suka PTM apa PJJ? PTM sih. PTM kayak gini ya. Kenapa Kania? Lebih ini aja, lebih dimengerti aja. Oh gitu. Juga lebih dimengerti lah semua materi yang diajarkan guru ya. Iya. Dibanding waktu PJJ. Nah, selain itu apa lagi?
Biar ketemu sama teman-teman Oh, juga. ketemu teman-teman. Itu Iya. paling seru ya. Yang bikin kangen ya. Iya. Nah, sekarang udah kenal sama semua temannya kan? Ya udah. Oke, dulu sebelumnya belum ya. Udah belum. Mau nyapa juga malu-malu ya. Iya. Kalau sekarang kan udah saling kenal ya. Oke, tetap semangat ya kan Iya, ya. Kamu makasih. kalau ke sekolah dibekalin nggak sama orang tua? Iya. Iya. Ya cuma lagi nggak aja sekarang. Paling Oh, jajan di kantin situ. Oh gitu, tapi jarang-jarang ya dibekali, artinya nggak setiap hari dibawakan Iya. makanan ya? Iya. Oke. Suaranya bagus Bu. Oh ya, nyanyi? Penyanyi beliau, Bu. Wah, keren. Nyanyi dong kan ya, ayo. Nyanyi apa? Beberapa bait aja. Yang tadi barusan buat pembukaan kelas meeting tadi. Wah, keren. Ya. Gimana? Bagian refnya aja kan? Ya. Ya. Yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo yo wa oh oh yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, kita datang, kita lihat, kita menang. Thank you. Keren ya. Bagus banget suaramu Sania. Siapa yang ngajarin? Ayahku. Ayahnya memang ini suka musik. Enggak sih, dia bisa aja ngajarin teknik-tekniknya. Teknik-teknik vokal itu. Iya. Karena ayah juga hobi nyanyi. Enggak juga sih. Oh, kok bisa ngajarin kamu? Aku juga dulu sering nyanyi sendiri sih. Oh gitu, tapi sebenarnya ayahnya bisa nyanyi. Bisa ngajarin. Makanya dia ngerti. Bisa kan? ngajarin, bisa nyanyi. Enggak, kok. Sama kamu? Sama aku nggak bisa. Nggak bisa. Jadi kamu yang suka ini ya? Iya. Dan suka nyanyi di sekolah juga, atau di tempat-tempat Iya. acara di luar? Iya. Kadang-kadang di kafe kayak Hard Rock, di Smarekon gitu-gitu. Apa buat ngelatih ini loh, mental aku. Entar kamu. Ya mungkin orangnya kan gampang nervous banget akunya. Oh gitu, tapi sekarang sudah sering tampil Udah nggak? mendingan lah ya. Oh keren kamu ya, tetap semangat, terus ditingkatkan itu. Iya. Nanti kalau juara apa FF2S ya? FF2M. Iya. Nah, nanti bisa masuk SMA negeri karena prestasimu. Pokoknya tetap Favorit. semangat ya kan ya, hebat. Oke, nah kalau kamu siapa namanya? Jessica, Bu. Siapa? Jessica Ulia Jessica. Oke. Kalau kamu lebih suka PTM atau PJJ, Jessica? PTM, Bu. Kenapa? Karena juga sama kayak jawabannya Kania, biar mengerti pelajaran yang disampaikan secara langsung sama guru, terus bisa ketemu sama teman-teman. Teman-teman. Kamu di rumah nggak ada yang ngajari? Ya belajar sendiri, Bu, gitu. Tapi ya biar lebih enak secara ketemu dan bisa lebih memahami gitu. Ya, kalau ketemu teman-teman tuh jadi seru ya, karena memang usia kamu ya harusnya main ya sama teman-teman sebaya ya. Iya, Bu. Oke, tetap semangat Jessica ya. Oke. Nah ini coba kamu namanya siapa? Christian, Christian. Nah, kamu lebih suka PTM apa PJJ? PTM. PTM. Kenapa? Dia bisa ketemu teman. Ketemu teman itu bikin semangat ya. Ya, Oke, terus apa lagi? Ya pelajarannya biar lebih rinci Lebih diajarinnya. rinci, lebih dipahamin gitu. Iya betul. Dan kalau PTM nggak banyak tugas ya dibanding PJJ ya? Iya, tapi Lebih enak ya? Iya. Tapi kenapa? Nggak banyak tugas di rumah kalau PTM. Kalau PTM, jadi nggak punya beban ya, istirahat aja sampai rumah ya? Iya. Kamu dibekali nggak sama makanan sama orang tua? Nggak, paling jajan aja. Jajan, nggak pernah dibekalin ya? Pengen suka ditawarin bekal tapi sayanya aja nggak mau. Kamu yang males bawanya ya? Iya. Tapi di sini nggak ada kantin, terus beli di mana? Kadang-kadang jajan di luar, kalau nggak jajan. Oh gitu, jadi kadang-kadang beli di luar ya. Tapi hati-hati nanti ya. Oke. Siapa nama kamu? Denny. Siapa? Denny. Denny. Iya. Oh Denny. Denny lebih suka PTM juga? Iya. Kenapa Den? Biar lebih itu aja ketemu teman. Oh, selain itu kalau materi pelajaran gimana? Lebih gampang PTM atau PJJ? PTM. PTM? Iya. Oh, lebih gampang ya? Oh, Kalau nggak bisa juga bisa nanya langsung ke gurunya ya? iya. Kamu juga dikasih uang jajan sama orang tuanya? Dikasih. Tapi dibawa bekal juga? Kalau bekal enggak. Kalau bekal enggak? Terus nanti Iya. kamu beli di mana? Kadang di luar. Kadang di luar setelah pulang sekolah? Iya. Lapar nggak kalau jam-jam begini? Enggak sih, soalnya kan di rumah juga makan dulu. Oh, sempat sarapan. Jadi nanti pas pulangnya baru itu ya. Oke, Iya. terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini saya berada di ruang kepala sekolah SMP Negeri berapa Bu ini? 172. 172 Jakarta Timur. Letaknya itu dekat kantor wali kota ternyata ya. Iya. Kantor wali kota Jakarta Timur, dan ini memang berada di jalur utama ya.
Betul sekali. Sekolahnya luas banget, ada 4 lantai ya. Muridnya juga lumayan banyak, ternyata lebih dari 1000 gitu ya. Hampir. Gurunya juga tadi banyak ya, 30 berapa? Ada 43. Oh ya, 43 guru ya. Kemudian juga di sini nampaknya memang Ibu tadi menceritakan sudah mulai menjadi sekolah penggerak ya Bu ya? Iya, Ibu, angkatan kedua. Jadi ini salah satu sekolah penggerak untuk angkatan yang kedua. Nah, di samping kanan saya ini sudah ada Ibu Kepala Sekolah. Kita akan ngobrol ya terkait dengan pembelajaran tatap muka. Nah, seperti apa? Ikuti terus dalam video ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video-video tentang pendidikan dan anak. Oke Ibu, terima kasih waktunya. Sama-sama Ibu. Sekarang saya mau nanya nih, karena kan tak kenal maka tak sayang. Nah, kenalan dulu. Baik, oke, benar Ibu. Tak kenal maka tak sayang, makanya kita ta'aruf ya. Baik, nama saya Siti Nawangsih Rohana Barit. Saya alhamdulillah dipercaya sebagai pimpinan di sekolah ini di SMP 172 Jakarta. Saya bertugas di sini sejak September 2021 Ibu. Jadi 9 bulan, baru 9 bulan. Hampir 9 bulanan ya. Iya, sebelumnya saya mengajar bahasa Inggris di SMP SMP 255 Jakarta. Kemudian sebelumnya saya juga mengajar di SMP 256 di Cakung juga. Di Cakung juga. 255, 256. Iya. Rupanya Ibu guru bahasa Inggris. Tadi waktu saya wawancara ada murid yang katanya bahasa Inggris susah ya. Jadi Ibu ini guru bahasa Inggris sebelumnya dan ini adalah sekolah promosi ya Bu ya, promosi jabatan Ibu yang pertama. Nah, yang kedua nih Bu terkait dengan PTM. Kan ini udah 100%. Betul. Walaupun terbatas katanya ya, karena memang jamnya masih sampai jam 11 berapa? 20 ya? Iya, 11.20. Nah, berarti kalau misalnya di tahun ajaran baru nanti ditambah atau jadi nggak terbatas lagi gitu, jamnya misalnya pulangnya 1:30 gitu. Nah rencananya kalau seperti itu nanti, kan kalau sekarang nih PTM-nya kayak udah jalan, anak-anak juga udah kelihatan enjoy. Tadi guru-guru juga waktu ditanya udah menikmati lah gitu ya PTM gitu. Tapi kalau nanti nambah gitu ya jamnya di tahun ajaran baru nanti atau kondisi seperti apa nih yang mau ditingkatkan pada saat PTM tahun ajaran depan? Alhamdulillah sekarang dengan adanya PTM 100% tapi masih terbatas ya, jadi masih PTMT, guru-guru merasa sangat senang, anak-anak juga merasa sangat senang, bahkan mereka merasa terpenjara selama ini kemampuan mereka itu ya, terutama jadi sekarang tereksplor ya dalam bidang non akademik itu terpenjara gitu. Jadi sekarang itu waktunya mereka mengeksplor semua mengekspresikan semua kemampuan mereka itu dalam ekskulnya. Kemudian di kelas meeting hari ini mereka juga bisa menyalurkan bakat-bakatnya. Ini baru pertama kali ya kelas meeting sejak pandemi ya? Betul sekali, betul sekali. Jadi kadang-kadang anak-anak itu tidak mau pulang padahal udah waktunya pulang gitu. Mereka masih saja berkutat dengan kegiatan-kegiatan. Bahkan mereka itu kadang-kadang kita harus mengusir ya. Mengusir secara halus ya. Ya supaya mereka biar segera pulang karena gitu. orang tuanya menunggu di rumah gitu. Tapi walaupun begitu setiap kita pulang kita selalu menginformasikan kepada orang tuanya bahwa sini sekarang udah jamnya pulang, dan kami juga ada kerjasama dengan bis sekolah Ibu. Jadi bis sekolah itu menjemput bis sekolah DKI yang warna kuning itu. Betul, kita ada 5 bus gitu. Setiap hari? 5 bus, iya disediakan untuk 172 dan kita selalu berkoordinasi hari emang ini pulangnya jauh-jauh? jam berapa. Sebenarnya dekat-dekat juga, tapi kerjasama. Bahkan awalnya bus sekolah itu datang menawarkan kita sambut dengan senang hati. Itu dari sejak pandemi. Luar biasa ya DKI ini. Luar biasa ya. Kemudian seandainya nanti PTM ditambah misalnya ditambah jumlahnya lebih dari jam 11.20, itu pasti anak-anak dan guru lebih senang gitu, karena kita bisa menyampaikan materi-materi sesuai dengan waktunya ya, nggak dibatasin lagi. Anak-anak bisa pengembangan dirinya lebih banyak. Bahkan nanti mungkin pengen saya mengadakan kegiatan baru, yaitu bimbingan membaca Al-Quran gitu bagi anak-anak yang muslim dan non-muslim, juga diberikan kesempatan untuk mengembangkan dirinya sendiri gitu. Jadi apabila itu nanti tercapai,
PTM 100% dan normal seperti biasanya, insya Allah kita akan lebih cepat untuk maju. Oke, artinya Ibu mendukung ya sebagai kepala sekolah, andaikan Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Pendidikan menambah ya jam sekolah ya, yang semula sekarang terbatas untuk SMP, SMA maupun SD, kemudian akan ditambah. Biasanya sih pasti bertahap ya Bu, nggak tiba-tiba langsung jam 3 SMA itu kayaknya mungkin nggak begitu gitu ya. Tapi kan ada konsekuensi nih. Anak-anak jadi harus sholat zuhur di sini bagi yang muslim. Iya betul. Berarti kan harus menyiapkan sarana. Tadi sih udah ada masjid ya. Sudah ada masjid. Yang kedua adalah soal kantin, karena mereka tadi kan banyak yang nggak dibekali juga ya, cuma dikasih uang. Kadang-kadang dibawain, kadang-kadang nggak. Ada anak yang orang tuanya mau bawain, dianya yang nggak mau gitu. Nah, itu rencananya gimana? Karena kalau hepatitis akut nih ya, memang mulai masuk ke Indonesia kan beberapa kasus beberapa waktu lalu. Nah, kan penularannya melalui salah satu saluran pencernaan nih Bu. Nah, bagaimana nih menyiapkan kantin juga nanti? Ya, itu sudah menjadi pembicaraan kami tim manajemen SMP 172 untuk mengatasi bagaimana menangani anak-anak yang tidak diberi makan gitu ya, istilahnya tidak dibekali oleh orang tuanya waktu ke sekolah gitu. Jadi kami udah bersepakat nanti menjelang tahun ajaran baru kami akan memanggil para pedagang kantin itu, ada kurang lebih berapa kantin ya, ada 5 mungkin. Itu akan kami panggil, kemudian diberikan arahan, dan kami insya Allah akan bekerja sama dengan puskesmas setempat untuk mengadakan pengarahan penyuluhan ya terkait kepada penjual kantin itu supaya bisa petugas atau pedagang-pedagang itu menyediakan makanan yang sesuai dengan standar kesehatan gitu, mengenai bagaimana aliran air, kemudian bagaimana menjaga makanan itu higienis, tidak ada lalat. Kemudian bahan-bahan makannya juga sehat gitu, sehingga anak-anak lebih terjamin makan di kantin, di dalam kantin sendiri, dan kita kontrol lebih mudah daripada dilarang tapi akhirnya larinya keluar gitu. Di luar kita nggak bisa ngontrolnya. Tidak bisa mengontrol. Abang-abang itu gitu ya. Yang nggak boleh tuh kan nyuci piring itu di dalam ember itu. Akhirnya kan harus ngalir ya. Nah itu yang mungkin kita harus jaga. Kalau di kantin kan bisa dibuat begitu ya, di setiap lapak kali ya istilahnya itu bisa dibuat. Nah, kalau puskesmas sendiri belum melakukan penyuluhan hepatitis akut pada anak-anak? Kalau ke sini belum, Ibu. Berarti harus diminta mungkin ya, paling tidak saat upacara atau bagaimana secara berkala diberikan misalnya di aula beberapa kelas gitu ya. Karena itu kan juga menjadi hal yang penting, dan hubungannya kan baik ya sejak pandemi ini dengan puskesmas ya. Baik sekali. Waktu itu kan kita diadakan screening untuk mengecek waktu itu ketika ada penularan 1 orang saja harus dilaporkan. Kemudian diadakan swab massal gitu. Kemudian di berapa persentase ini, sekian persen berarti sekolah wajib tutup. Kita sempat tutup waktu itu. Sempat tutup selama PTM itu ya. Berapa lama waktu itu tutupnya? 14 hari. Lumayan. Itu dari satu penularan? Iya. Tapi kemudian akhirnya sampai keputusannya 2 minggu harus ya? Ditutup 14 hari. Kemudian sampai ditunggu 14 hari kemudian kita masuk lagi gitu. Oke. Dan ini sekarang kan sekolah penggerak nih ya Bu ya. Nah, sebagai sekolah penggerak, harapannya itu nanti apa nih Bu? Terkait ini kan Ibu angkatan kedua ya? Oke, gimana Bu? Harapan saya dengan kita dipilih menjadi sekolah penggerak angkatan kedua, nanti benar-benar bisa mewujudkan apa yang diinginkan pemerintah. Artinya mencetak anak-anak nanti benar-benar yang mempunyai profil pelajar Pancasila gitu, dimana kreatif, kemudian mereka mempunyai jiwa gotong royong, mempunyai ketakwaan kepada Tuhan dan berakhlak mulia, kemudian berpikir bernalar kritis dan sebagainya. Itu nanti mudah-mudahan dengan kurikulum merdeka, di mana anak-anak memang ada kegiatan di situ membuat proyek ya, penguatan profil pelajar Pancasila. Mudah-mudahan itu nanti menjadi sarana anak-anak untuk mengeksplor dirinya. Kemudian dalam kerjasama itu nanti kan muncul itu karakter-karakter anak-anak yang harus dikembangkan. Harapan saya seperti itu. Jadi tidak hanya akademiknya yang maju, yang insya Allah
selama ini Karakternya juga. 172 ya, tapi non akademik dan karakternya juga dikembangkan gitu. Yaitu sesuai dengan profil pelajar Pancasila Profil ya, Pancasila. sebagaimana memang pemerintah sudah mengamanatkan itu ya. Betul sekali. Nah, Bu, ini kalau melihat PTM yang sudah berjalan gitu, catatannya apa sih? Apa yang perlu diubah menurut Ibu? Mungkin mengingatkan kembali supaya meskipun PTM sudah berjalan normal, kemudian pembelajaran sudah berjalan dengan baik, tapi yang harus diingatkan kembali adalah anak-anak untuk tetap menjaga protokol kesehatan gitu. Ya. Karena cuci tangan rutin ya, pakai masker masih ya. Harus diingatkan terus gitu. Karena kalau hanya diingatkan tapi kita tidak memberikan contoh, anak-anak juga kurang yakin gitu. Memang kita. Dan ya itu ya, memang belum endemi ya. Ini masih pandemi. Iya. Ya jadi memang tetap jaga, dan secara kebetulan memang kalau hepatitis akut kan juga pakai bisa lewat saluran pernafasan ya. Tapi tidak separah dengan Omikron, COVID ya. Cuma untuk beberapa anak memang tiba-tiba kan serangan itu di hati dalam kondisi yang tidak normal katanya ya. Nah itu yang memang sedang diselidiki, dan penularannya memang salah satunya lewat saluran pernafasan. Untungnya ini pandemi dan kita masih pakai masker ya. Kita juga tidak bisa menjamin kalau lawan bicara kita itu sehat kan. Betul, makanya dengan sama-sama pakai masker sebenarnya kita sama-sama menjaga. Kalau saya yang lagi nggak enak badan, Ibu jadi nggak ketularan gitu ya. Begitupun sebaliknya gitu ya. Oke. Demikian ya obrolan menarik dengan Ibu Kepala SMP Negeri 172 Jakarta Timur. Dan semoga ya ini bermanfaat. Kalau bermanfaat silahkan untuk di-like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video tentang pendidikan dan anak. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu terima kasih. Sama-sama Ibu Retno.